Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto berbicara dengan nada yakin, stok pangan aman. Bahkan katanya cukup untuk dikirim 3 kali lipat ke wilayah terdampak bencana. Namun ribuan kilometer dari Jakarta, di tanah Aceh dan pedalaman Sumatera, bendera putih berkibar. Bukan sebagai simbol menyerah kepada alam, melainkan isyarat kelaparan, keputusasaan, dan protes. Di antara dua pernyataan itu, kami mampu dan kami lapar, terbentang satu pertanyaan besar, di mana negara benar-benar hadir. Presiden Prabowo tidak berbicara tanpa data. Pemerintah mengklaim cadangan beras nasional mencapai 3,7 juta ton, tertinggi sejak 1969. Kementerian Pertanian melaporkan telah mengirim 44.000 ton beras dengan cadangan lapangan 120.000 ton, 3 kali lipat kebutuhan darurat. Produksi beras nasional naik 4,17 juta ton. Nilai tukar petani melonjak ke 124,36%, tertinggi sepanjang sejarah. Indonesia bahkan disebut akan mengumumkan swasembada pangan per 1 Januari 2026. Di atas kertas, ini adalah kisah sukses. Negara kuat, negara siap, negara berdiri di atas kaki sendiri. Dan di hadapan para kepala daerah Papua, Presiden menegaskan satu kalimat kunci. Tidak ada alasan daerah terdampak bencana mengalami kesulitan pangan. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan logistik. Ia adalah pernyataan ideologis. Prabowo menolak bantuan asing. Bukan karena tidak ditawari, justru sebaliknya. Prabowo menegaskan, banyak kepala negara menelponnya. Secara tegas ia mengatakan Indonesia mampu. Di sini, politik ketahanan pangan bertemu politik kedaulatan. Bagi presiden dengan latar belakang militer, menerima bantuan asing bukan sekadar urusan logistik, melainkan soal martabat, kontrol, dan kemandirian negara. Pengamat geopolitik Agung Baskoro membaca ini sebagai refleksi watak kepemimpinan Prabowo. Hati-hati, tertutup, dan alergi terhadap intervensi. Namun, geopolitik tidak pernah hitam putih. Di dunia diplomasi bencana, bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan mata uang solidaritas internasional. Indonesia pernah menerimanya. Aceh 2004, Palu 2018, dan dunia datang tanpa mengambil kedaulatan. Sementara narasi kemampuan bergema di Jakarta, di Desa Penarun, Aceh Tengah, 505 warga bertahan di gubuk darurat. Akses jalan terputus, 8 titik longsor, jembatan hancur. Air bersih harus diambil 7 km dari gunung. Beras langka, minyak goreng dan ikan asin jadi barang mewah. Satu pengungsi meninggal dunia, bukan karena banjir, melainkan karena sakit di pengungsian. Media asing mencatatnya. Channel News Asia menulis, Aceh residents raise white flags in desperation. AFP menggambarkan penyintas berjalan tanpa alas kaki di antara lumpur dan reruntuhan hidup mereka. Disinilah paradoks itu membesar. Stok nasional melimpah, tetapi distribusi tersendat. Dan dalam politik bencana, distribusi adalah segalanya. Presiden membantah negara absen. Lebih dari 50.000 personel TNI Polri, puluhan helikopter, belasan pesawat telah dikerahkan. Namun, Made Supriyatma dari ICAS Yusuf Ishak Institute menyebut respons ini sebagai yang terburuk pasca reformasi. Bukan karena niat buruk, melainkan karena kesenjangan antara klaim pusat dan pengalaman warga. Dalam politik, persepsi seringkali lebih menentukan daripada angka.
Dan ketika warga mengibarkan bendera putih, itu adalah komunikasi paling jujur dari rakyat kepada negara. Bukan makar, bukan agenda asing, melainkan teriakan, "Kami belum sampai pada bantuan itu." Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu, tetapi apakah Indonesia cukup cepat, cukup terbuka, dan cukup fleksibel? Teuku Reza Shah, pakar hubungan internasional, menawarkan jalan tengah. Buka pintu setidaknya untuk ASEAN. Bukan karena Indonesia lemah, tetapi karena ASEAN adalah keluarga. AHA Center ada, mekanisme sudah tersedia. Solidaritas regional bukan ancaman kedaulatan, melainkan perpanjangan tangan kemanusiaan. Ironisnya, Gubernur Aceh justru lebih terbuka dibanding pemerintah pusat. Ketahanan pangan bukan hanya soal berapa ton beras di gudang, tetapi berapa cepat nasi tiba di piring orang lapar. Swasembada bukan sekedar kemampuan memproduksi, melainkan kemampuan menjangkau yang terisolasi. Prabowo mungkin benar, Indonesia punya stok, punya tenaga, punya rencana besar. Namun, bencana mengajarkan satu hal sederhana. Negara tidak dinilai dari pidato, melainkan dari siapa yang pertama sampai ke pengungsi terakhir. Dan selama bendera putih masih berkibar di Sumatera, narasi 3 kali lipat akan selalu bertabrakan dengan satu kenyataan pahit. Pangan aman di pusat, belum tentu aman di pinggir.